Welcome to chemistry class by kididix.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Alfarisisya. Sobat Kimia, kali ini kami akan memperagakan cara penggunaan alat sentrifuge. Penasaran bagaimana caranya? Ayo simak percobaan kami. Nah, di sebelah saya sudah ada alat sentrifuge, di mana alat sentrifuge ini memiliki fungsi untuk memisahkan dua komponen yang akan membentuk dua lapisan, yaitu lapisan di bagian bawah adalah residu dan lapisan bagian atas yaitu filtrat. Nah, lapisan bagian bawah yang berupa residu itu yang akan kita pakai. Maka fungsi alat sentrifuge ini memisahkan, contohnya seperti sampel yang ada di tangan saya ini. Ini adalah sampel yang masih dalam bentuk campuran. Nah, maka dengan alat sentrifuge ini akan kita pisahkan sampel ini menjadi dua komponen ya. Komponen yang bawah akan membentuk residu dan yang atas adalah filtrat. Nah, yang filtrat itu akan kita buang dan residu ini akan kita gunakan. Baik, di alat sentrifuge ini juga didukung oleh beberapa alat pendukung seperti alat ini, yaitu sampel cell. Sampel cell ini digunakan untuk menaruh sampel ini. Nah, sampel yang ada di wadah beaker glass ini akan dimasukkan ke dalam sampel cell sentrifuge ini. Nah, sampel cell yang ada di sentrifuge ini akan kemudian kita masukkan ke dalam alat bantu ini. Nah, alat bantu besi ini, berbahan besi ini yang akan menempel atau dikaitkan ke dalam mesin sentrifuge yang akan digunakan sebagai pengait, sehingga alat sampel cell ini tidak akan jatuh ataupun lepas. Nah, oke, pada alat sentrifuge ada beberapa komponen yang akan saya jelaskan di sini. Nah, di alat sentrifuge ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian main. Di sini seperti saklar ya, yang menunjukkan bagaimana alat ini jika berfungsi dia akan menunjukkan lampu yang hidup. Kemudian di bagian sini ada timer yang akan mengatur berapa lama waktu yang digunakan untuk kita memisahkan dua komponen yang saling bersatu tersebut. Kemudian ada speed. Nah, di sini yang paling penting di dalam sentrifuge adalah untuk mengatur berapa kecepatan yang dibutuhkan dalam memisahkan komponen yang akan dipisahkan dalam sampel. Nah, kemudian di sini ada tachometer untuk melihat di jarum ini menunjukkan angka 1, 2, 3, 4, 5 yang ada angka yang di atas ini menunjukkan bahwa kecepatan tersebut berada pada kecepatan yang tinggi. Nah, jika ada angka yang di bawah ini 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 menunjukkan bahwa angka 1 ini yaitu sebesar 1000 rpm. Nah, satuannya adalah rpm untuk kecepatan sentrifuge ini. Nah, kemudian di sini ada speed untuk mengatur kecepatan tersebut, high atau low. High menunjukkan kecepatan yang tinggi dan low yang rendah. Nah, high ini jika kita menggunakan kecepatan di atas 3000 rpm, maka kita naikkan tombol speed ini ke high. Nah, kemudian untuk brake, ini adalah tombol on atau off dari sentrifuge itu sendiri. Jadi jika kita ingin mengaktifkan sentrifuge, maka kita naikkan tombol on. Nah, jika selesai, kita off-kan. Seperti itu. Selanjutnya akan saya peragakan pengoperasian alat sentrifuge. Baik, saya akan mengoperasikan alat sentrifuge ini. Yang pertama, kita colokkan ya stop kontak ini. Nah, jika sudah, kita aktifkan tombol ke on untuk menghidupkan sentrifuge. Kemudian kita tekan tombol main. Nah, jika sudah muncul lampu main tersebut, indikator tersebut, maka kita bisa mengoperasikan alat sentrifuge. Nah, sebelum itu kita masukkan, ada dua sampel yang akan kita masukkan dalam kuvet atau sampel cell.
Baik, kita masukkan. Nah, jadi ada dua sampel yang sudah kita masukkan di sampel sel. Nah, dari kedua sampel sel ini harus kita imbangkan. Jika ada salah satu yang isi dari sampel yang tidak sama, maka harus kita imbangkan. Hal ini karena akan berpengaruh terhadap pemutaran di sentrifus. Maka harus kita samakan dari batasnya atau ukurannya. Nah, jika dikira sudah sama, maka kita tutup. Kita tutup, kemudian kita letakkan dalam alat bantu tersebut agar tidak goyang. Kemudian kita kaitkan dalam sentrifus. Oke, ini adalah dalam dari alat sentrifus. Nah, kita buka terlebih dahulu. Nah, ini adalah tempat untuk sampel yang akan kita letakkan. Jadi, alat ini, yang alat berbahan besi ini, akan kita kaitkan dalam alat sentrifus. Nah, jadi untuk meletakkan sampel dari dalam sentrifus ini tidak boleh diletakkan secara bersinggungan seperti ini ya. Jadi harus saling berhadapan. Nah, hal ini karena untuk menjaga keseimbangan dari dalam alat ini. Apabila diletakkan saling bersinggungan, dikhawatirkan di dalam sini kan akan mengganggu stabilitas dan keseimbangannya dan dapat dikhawatirkan akan lepas. Nah, jadi harus kita sejajarkan atau saling berhadapan seperti ini agar saling menyeimbangkan. Oke, setelah itu, setelah dirasa sudah sejajar, kita tutup. Nah, untuk kita setting berapa kecepatan dan waktunya. Nah, kita operasikan, kita setting selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Nah, pertama yaitu yang kita setting adalah di speed. Di speed ini kita naikkan dulu ke high. Kemudian kita atur dulu ya waktunya, yaitu 10 menit, kita putar ke 10 menit. Nah, jika sudah menunjukkan angka 10, kemudian kita atur speednya. Nah, kita naikkan, tetapi yang kita lihat adalah tachometer ini. Nah, kalau 3000 rpm, angkanya akan menunjukkan, angka yang atas ini menunjukkan ke angka 3. Jadi kita putar sampai yang jarum ini menunjukkan ke angka 3, yaitu 3000 rpm. Oke, ini yang di dalam sudah mulai berputar. Jadi kita naikkan.
Kita lihat jarum ini sudah mulai naik. Kita naikkan lagi. Usahakan menaikkannya tidak langsung ya, tapi secara perlahan untuk memberikan range kecepatan yang dihasilkan. Nah, jika jarum sudah menunjukkan ke angka 3, nah, maka tinggal kita tunggu selama 10 menit hingga proses sentrifus selesai. Sudah. Oke, baik. Sekarang sudah selesai proses dari sentrifus ini. Sudah 10 menit. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Bagaimanakah hasilnya? Apakah bisa sampel tersebut terpisah menjadi dua bagian ya, dua komponen, yaitu sampel bagian atas filtrat dan bagian bawah yaitu residu. Nah, kita lihat, kita buka alat sentrifus ini. Kemudian kita coba ambil sampelnya. Nah, sudah terlihat teman-teman bahwa sampel yang tadi yang homogen sudah terpisah menjadi dua bagian, dua lapisan ya. Lapisan atasnya yaitu lapisan yang tidak berwarna atau filtratnya, dan lapisan bawah yaitu residu. Nah, lapisan yang paling bawah ini yang akan kita gunakan di proses selanjutnya. Kita letakkan ya sampel ini. Kemudian kita tutup alat sentrifus karena sudah kita gunakan, jangan lupa ditutup. Nah, kemudian kita matikan tombol saklar ini. Kita off-kan, kemudian kita jabut stop kontaknya. Nah, demikian selesai sudah penggunaan alat dari sentrifus ini. Nah, demikian teman-teman tata cara penggunaan alat sentrifus. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di eksperimen berikutnya. Dadah!